Mengapa video pembelajaran ini sangat penting? Karena dengan pemeriksaan fisik THT-KL yang baik dan benar, kita dapat menegakkan diagnosis secara tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Azmi Mirazakia dari Departemen Ilmu Kesehatan Telinga, Hidung, Tenggorok, Kepala Leher, Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperagakan cara pemeriksaan fisik telinga, hidung, tenggorok, dan kepala leher. Pemeriksaan fisik THT meliputi pemeriksaan telinga atau otoskopi, pemeriksaan hidung atau rinoskopi, pemeriksaan tenggorok, faringoskopi dan laringoskopi, dan pemeriksaan kepala leher meliputi pemeriksaan kelenjar limfe. Alat dan bahan yang kita gunakan pada pemeriksaan fisik THT-KL, yang pertama adalah aplikator. Alat ini mempunyai ujung yang berulir, yang berguna untuk merekatkan kapas. Kita ambil sejumput kapas, kita putar searah jarum jam. Ujung aplikator tidak boleh melebihi dari ujung kapas. Alat yang kedua adalah cerumen spoon. Kenapa dikatakan sebagai cerumen spoon? Karena ujung dari alat ini seperti sendok dengan mempunyai lubang yang berada di tengah. Alat ini bisa kita gunakan untuk ekstraksi cerumen. Alat berikutnya adalah cerumen hook atau cerumen hook. Sesuai namanya, cerumen ini mempunyai ujung yang seperti hook atau kait. Cerumen ini juga sering kita gunakan untuk ekstraksi cerumen. Berikutnya adalah spekulum telinga. Spekulum telinga mempunyai corong dengan ujung di luar lebih besar dan mengerucut menyesuaikan dengan ukuran liang telinga. Terdiri dari berbagai macam ukuran. Yang berikutnya adalah spekulum hidung, digunakan untuk pemeriksaan hidung, rinoskopi anterior. Dia mempunyai bilah yang akan masuk ke dalam hidung dengan berbagai macam ukuran juga, dengan pemakaian seperti ini. Kita ambil spekulum hidung. Pada saat kita masukkan dalam keadaan tertutup, pada saat dikeluarkan dalam keadaan setengah terbuka. Alat berikutnya adalah pinset bayonet, dan sesuai namanya, pinset ini berbentuk seperti bayonet. Alat ini dipegang seperti memegang pulpen, digunakan biasanya untuk memasang tampon ataupun mengambil benda asing. Yang berikut adalah spatel lidah. Spatel lidah digunakan untuk faringoskopi. Cara pegangnya juga seperti memegang pulpen, mempunyai bilah yang besar dan bilah yang kecil. Biasanya yang bilah yang besar kita gunakan pada pemeriksaan faringoskopi orang dewasa, bilah yang kecil untuk pada pemeriksaan faringoskopi pada anak kecil. Selanjutnya adalah cermin laring. Cermin laring kita gunakan pada pemeriksaan laringoskopi indirect, mempunyai cermin, ukuran cermin yang lebih besar, dengan bentuk cermin yang pada ujungnya bersudut. Sedangkan cermin dengan ukuran yang lebih kecil, kita gunakan pada pemeriksaan rinoskopi posterior. Ini adalah lampu kepala yang harus selalu kita pakai pada saat pemeriksaan fisik THT. Lampu kepala mempunyai lingkar kepala yang bisa disesuaikan dengan ukuran masing-masing kepala pemeriksa, dan mempunyai fokus cahaya yang konvergen agar bisa fokus pada pemeriksaan yang kita lakukan. Sebelum pemeriksaan yang menggunakan cermin, baik cermin laring ataupun cermin nasofaring, kita harus melidah apikan cermin tersebut untuk menyamakan suhu cermin atau alat yang kita gunakan dengan suhu tubuh pasien. Kita lidah apikan seperti ini. Boleh kita tes suhunya. Setelah itu baru kita lakukan pemeriksaan. Pemeriksaan fisik THT yang pertama adalah pemeriksaan telinga atau yang biasa kita sebut dengan otoskopi. Pemeriksaan fisik menggunakan lampu kepala. Lampu kepala kita pasang mengikuti besar dan lingkar dari kepala kita. Pada saat kita memakai lampu kepala, arah sinar cahaya dari lampu kepala harus sesuai dengan arah penglihatan kita.
berimpit dengan jaras penglihatan kita, agar pada saat pemeriksaan kita dapat fokus kepada struktur anatomi yang akan kita periksa. Untuk pemeriksaan otoskopi, kita mulai dengan inspeksi dengan melihat bagian luar telinga. Kita mulai dari daerah preaurikuler, retroaurikuler, dan daerah daun telinga. Untuk palpasi, kita bisa menekan ke daerah tragus, menekan juga ke daerah retroaurikuler, dan palpasi bagian daun telinga. Untuk melihat ke daerah meatus acousticus externus atau canalis acousticus externus, kita perlu menarik daun telinga ke arah superior, dorsolateral, dan menekan sedikit tragus untuk meluruskan kanalis tersebut. Dengan posisi seperti ini, kita sudah dapat dengan lebih jelas melihat keadaan dari meatus acousticus externus, apakah ada sekret, udem, cerumen, ataupun corpus alienum. Bahkan kita sudah dapat menilai keadaan dari membran timpani. Jika membran timpani sulit dinilai, bisa menggunakan spekulum telinga, kita masukkan, sehingga membran timpani akan menjadi lebih fokus untuk menilai apakah membran timpani tersebut intak, apakah ada perforasi, gambaran permukaan membran timpani, dan bisa kita nilai juga gambaran di belakang membran timpani. Selain spekulum telinga, kita bisa menggunakan otoskop untuk menilai membran timpani. Namun, jika menggunakan alat ini, kita tidak perlu menggunakan lampu kepala. Untuk pemeriksaan hidung, kita awali juga dengan inspeksi. Kita lihat apakah ada kelainan di daerah dorsum, daerah sekitar hidung, daerah ala nasi, dan daerah vestibulum nasi. Kita lihat juga apakah ada deformitas wajah di daerah sekitar hidung. Untuk pemeriksaan hidung dalam bagian depan atau rinoskopi anterior, kita gunakan spekulum hidung. Spekulum hidung kita masukkan dalam keadaan tertutup, dimasukkan secara perlahan, dibuka, dan kita menggunakan telunjuk kita untuk fiksasi alat agar kita dapat dengan mudah memeriksa bagian dalam hidung. Kita bisa menilai septum nasi, kita bisa menilai konka inferior, dan kita bisa menilai seluruh mukosa dari kafum nasi. Untuk melihat bagian hidung bagian atas, kita bisa minta pasien untuk mendongak sedikit. Di sini kita bisa melihat konka media, kita juga bisa melihat septum nasi bagian atas, dan kita bisa menilai meatus nasi medius dari kafum nasi. Untuk menilai dasar kafum nasi, untuk menilai ada tidaknya fenomena palatum mole, kita bisa meminta pasien untuk menunduk. Setelah selesai, spekulum hidung kita keluarkan dengan keadaan setengah terbuka. Untuk pemeriksaan tenggorok atau faringoskopi, kita menggunakan spatel lidah. Kita meminta pasien untuk membuka mulut. Spatel lidah kita letakkan 2/3 anterior lidah. Kita menilai tonsila palatina, mukosa orofaring, palatum mole, uvula, dan menilai seluruh keadaan dari kafum oris. Untuk pemeriksaan hipofaring, pita suara, dan keadaan laring, kita bisa menggunakan pemeriksaan laringoskopi indirect. Pada pemeriksaan ini kita menggunakan kasa dan cermin laring. Cara pemeriksaan laringoskopi indirect adalah kita meminta pasien untuk menjulurkan lidah. Kasa kita gunakan untuk memegang lidah. Cermin laring kita lidah apikan terlebih dahulu. Dengan posisi menghadap ke bawah, kita masukkan. Kita minta pasien untuk menyebutkan konsonan I, untuk melihat keadaan dari pita suara, hipofaring, dan laring. Untuk pemeriksaan kelenjar limfa leher, cara yang terbaik adalah kita memeriksa pasien dari arah belakang. Pemeriksaan kelenjar limfa leher yang pertama adalah pemeriksaan kelenjar submental. Kita memeriksa daerah submental dengan sedikit memberi penekanan pada jari-jari untuk merasakan tidaknya pembesaran kelenjar. Pemeriksaan kelenjar limfa selanjutnya adalah kelenjar submandibula. Pasien bisa sedikit menunduk. Kita susuri daerah submandibula
untuk merasakan ada tidaknya pembesaran kelenjar. Pemeriksaan kelenjar limfa selanjutnya adalah pemeriksaan kelenjar rantai jugularis. Jugularis superior, jugularis media, dan jugularis inferior. Pemeriksaan ini tetap kita lakukan dengan memberikan sedikit penekanan ke jari-jari kita untuk merasakan ada tidaknya pembesaran kelenjar. Pemeriksaan kelenjar limfa berikutnya adalah pemeriksaan kelenjar supraklavikula. Sama dengan cara yang sebelumnya, sedikit memberikan penekanan ke arah daerah supraklavikula. Susuri sepanjang supraklavikula untuk menilai ada tidaknya pembesaran kelenjar. Pemeriksaan kelenjar limfa yang terakhir adalah pemeriksaan kelenjar aksesorius yang biasanya terletak di bagian belakang leher. Sama dengan pemeriksaan sebelumnya, kita melakukan sedikit penekanan untuk merasakan ada tidaknya pembesaran kelenjar aksesorius. Demikianlah cara pemeriksaan fisis telinga, hidung, tenggorok, dan kepala leher. Yang harus kita perhatikan pada saat melakukan pemeriksaan ini adalah pemasangan lampu kepala dan cara duduk yang benar, dan melakukan setiap pemeriksaan secara hati-hati agar pasien tetap merasa nyaman pada saat kita periksa. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.